perkenalkan nama aku Elsa Miranda Fitri dari D3 Manajemen Pemasaran Sekolah Vokasi Universitas 11 November. Ini adalah linear regression prediction. Nah, di sini kita akan mencari coefficient of slope dan coefficient of intercept. Lalu ada slope. Sama-sama kita akan mencari coefficient intercept. Lalu biasa pilih stop, lalu ke step 4. Di sini sudah ada stepnya, pilih titik, lalu klik kanan, add variable. Selanjutnya, pilih tiga eklit yang angka, nah, untuk Y sama dengan 5,2503 F plus 67,162. Nah, untuk koefisien of intercept ini dapatkan dari titik Y, yaitu 67,162. Lalu untuk koefisien of slope kita menggunakan rumus linear sama dengan linear log slope titik koma log duration titik koma pilih full titik koma pilih pas titik kurang enter. Selanjutnya untuk mengetahui slope kita menggunakan itu sama dengan koefisien slope kita kunci akan S4 dan dikali duration yaitu ditambah koefisien intercept dan dikunci dengan akan S4. Ini bisa berubah menjadi 0 di sini. Hasilnya 99 atau sebanyak. Selanjutnya ada linear regression hypothesis testing. Di sini sudah ada data berupa iklan radio, iklan marketing, iklan koran, dan keputusan pembelian. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Ini kita akan untuk dulu. Nah, di sini pada aplikasi SPSS sudah saya paste. Lalu ke variabel view, kita ganti namanya menjadi X1, lalu X2, X3, dan yang terakhir Y sebagai keputusan pemilihan. Untuk desimal kita hilangkan menjadi 0.
Selanjutnya kita akan memberi label untuk X satu yaitu iklan radio. Dan X2 yaitu digital marketing. X3 yaitu iklan koran. Terakhir W yaitu keputusan pembelian. Nah, di sini kita kembali ke data view. Kita ke analyze, lalu ke regression, selanjutnya linear. Selanjutnya kita akan masukkan data, yaitu keputusan pembelian di dependent, lalu untuk iklan radio ke independen, digital marketing ke independen, dan iklan peran ke independen. Nah, kita klik statistik, kita simpan ke collinearity diagnosis, continue, lalu ke plot, kita masukkan spesifik ke Y, lalu Z ke X. Kita centang histogram dan normal probability. Continue. Selanjutnya kita save. Nah, di sini ada residual, kita centang yang standar yes. Lalu klik continue. Oke. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Ini juga ada hasil dari olah data tadi untuk linear regression hypothesis testing. Nah, untuk model summary ini ada R-squared yang dipengaruhi oleh iklan, koran, digital marketing, dan radio. Lalu selanjutnya ada ANOVA, di mana melihat dari ANOVA, nilai signifikannya lebih kecil dari nilai p-value, yaitu 0,05, sedangkan di sini hanya 0,046. Ini dapat dikatakan variabel X simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Berarti X, yaitu iklan koran, digital marketing, dan iklan radio, sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Lalu pada koefisien di standar bias ini memiliki koefisien yang yaitu 0,198 ini, yang dimana lebih besar dari nilai p-value, dapat dikatakan bahwa secara sangat signifikan berpengaruh positif terhadap keputusan variabel Y.
Selanjutnya ada logistic regression. Di sini kita sudah punya data yaitu berupa umur dan subscribe. Nah, di sini kita akan mengolahnya menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya kita copy terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan paste umur dan subscribe-nya, lalu ke variabel view. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi X, lalu yang variabel 2 kita ubah menjadi Y. Kita hilangkan desimalnya, lalu kita ubah value-nya 0 sama dengan 0, 4, lalu 1, itu subscribe. Oke. Untuk labelnya, kita beri label untuk yang satu itu lalu lalu subscribe. Kita ubah measure-nya menjadi scale, lalu yang ini menjadi nominal. Kita ke data view, ke analyze, lalu ke regression, ke binary logistik. Di sini Y kita masukkan ke dependent, lalu X ke covariance, lalu kita ke option kita tentang ke assessment, lemnes business, dan iteration history, continue, setelah itu oke. Nah, hasil dari logistik regression. Nah, di sini ada model Simari. Nah, di mana Simari ini memiliki nilai R square sebesar 0,1228 yang berlaku X mempengaruhi Y sebesar 22,8%, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya atau variabel lain ini. Lalu ada Hosmer dan Lemnes test ini memiliki nilai signifikan sebesar 0,802, di mana nilainya lebih besar dari 0,05, sehingga data yang digunakan fit dengan model. Lalu ada classification level, di mana overall persennya itu ada 78%, dengan keakuratan prediksinya sebesar 78%. Lalu ada variabel in the equation, nah, di mana F memiliki nilai koefisien sebesar 0,128 dan nilai T-nya 0,019, sehingga nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa X memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Y.
Selanjutnya ada machine learning, di mana ini sudah ada datanya yaitu IQ, gender, teliti, personality, pengalaman kerja, kelas, match, alphabet, dan performa. Nah, kita akan mengolahnya ke analyze, lalu ke hmm, neural network, dan pilih multi layer. Nah, di mana kita memasukkan performa, yaitu stok kinerja karyawan ke dependen variabel, lalu yang lainnya seperti IQ ke covariate, gender ke covariate, dan semuanya masukkan ke covariate. Nah, selanjutnya kita ke partisipan, kita lewatkan arsitektur juga, kita ini juga, lalu ke output. Kita ke output, pilih independen variabel. Nah, ini untuk mengetahui variabel yang paling penting. Lalu ke set, terus kita ke set prediction value, lalu oke. Ini hasilnya. Untuk processing summary ini, yaitu memberikan jumlah data yang digunakan, yaitu data yang digunakan adalah sampel 70% dan lainnya. Lalu ada model summary ini, terjadi kesalahan di persen prediction, yaitu dia kurang akurat, sehingga kita akan mengulanginya lagi. Kita kembali ke data view, lalu ke analyze, kita kembali ke neural lagi, lalu multi layer. Nah, kita ke variabel, di mana variabelnya kita keluarkan. Nah, di sini kita hanya menyisakan EQ dan pengalaman kerja, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat yang terbaru, beliau
dapat disimpulkan bahwa prediksi incorrect prediction itu 25%. Nah, karena di bawah 30% itu menandakan bagus dengan performa yang tinggi.